Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ilmiah dengan tema peran literasi digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era transformasi teknologi dan membangun generasi cerdas dan beretika. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kemampuan literasi digital menjadi salah satu kompetensi abad 21 yang wajib dimiliki oleh guru maupun peserta didik. Tanpa literasi digital yang baik, proses pembelajaran akan tertinggal sangat jauh dari perkembangan zaman. Dalam konteks pembelajaran, literasi digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi lebih dari itu, literasi digital itu mencakup semua kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta bagaimana menciptakan informasi secara bertanggung jawab dan etis. Disinilah urgensi literasi digital menjadi sangat penting. Singkatnya, kita yang hidup sebagai manusia di masa ketika informasi dapat diakses hanya dengan satu sentuhan jari saja. Mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi, semuanya terjadi di ruang digital. Namun kemudahan ini membawa beberapa tantangan. Antara lainnya adalah banjir informasi, maraknya hoaks, menurunnya kualitas interaksi sosial, hingga penyalahgunaan teknologi. Di titik inilah literasi digital menjadi kunci dalam kehidupan manusia untuk mengendalikan teknologi yang ada. Yang kedua, ada konsep literasi digital, di mana literasi digital itu dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, serta menghasilkan informasi dengan menggunakan teknologi digital. Beberapa komponen utama literasi digital itu antara lain adalah yang pertama, kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu adalah kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, kemampuan kognitif. Artinya adalah kemampuan memahami dan menganalisis informasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan etika, yaitu kemampuan bermedia digital secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma yang ada. Kemudian yang terakhir ada kemampuan kreatif. Artinya apa? Keterampilan menghasilkan karya menggunakan media-media digital yang ada. Jadi dari keempat komponen ini harus berjalan beriringan agar literasi digital dapat benar-benar membawa dampak positif bagi proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pentingnya literasi digital dalam pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa literasi digital itu penting dalam pembelajaran saat ini. Yang pertama adalah akses informasi yang semakin terbuka, sehingga peserta didik itu harus mampu menyaring informasi secara kritis. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran semakin bervariasi. Misalnya adanya pembelajaran daring, hybrid learning, dan project-based learning yang berbasis digital. Yang ketiga, ada perkembangan industri 4.0 dan 5.0, menuntut sumber daya manusia yang adaptif dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir ada pencegahan penyalahgunaan teknologi. Artinya apa? Seperti adanya plagiarisme, cyberbullying, ataupun penyebaran hoaks. Dengan literasi digital yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan abad 21. Kemudian apa saja sih tantangan dalam meningkatkan literasi digital tersebut? Meskipun penting ya, kemampuan literasi digital itu masih menghadapi berbagai tantangan pada saat ini. Antara lain adalah yang pertama, adanya kesenjangan akses teknologi. Misalnya kesenjangan antara sekolah yang maju dengan sekolah yang tertinggal. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan berkualitas bagi guru dalam memanfaatkan teknologi digital. Kemudian yang ketiga, minimnya regulasi internal sekolah mengenai penggunaan teknologi secara etis. Kemudian yang keempat, kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga maupun sekolah.
yang terakhir adalah overload informasi yang menyebabkan peserta didik bingung memilih informasi yang valid. Nah, jadi tantangan-tantangan ini harus diatasi secara sistematis agar literasi digital tadi dapat berkembang secara lebih merata. Sementara itu, apa saja sih tantangan literasi digital yang ada di Indonesia pada saat ini? Yang pertama, adanya penyebaran hoaks. Data itu menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat penyebaran hoaks yang sangat tinggi. Kurangnya kemampuan verifikasi membuat banyak orang sangat mudah percaya terhadap informasi yang masuk di media-media digital sekarang. Yang kedua, rendahnya kesadaran keamanan digital. Artinya adalah masih banyak pengguna yang menggunakan kata sandi lemah, membagikan data pribadi secara sembarangan, tidak memahami ancaman phishing atau cyberbullying. Yang ketiga, tantangannya di Indonesia adalah overload informasi. Artinya apa? Terlalu banyak informasi membuat seseorang sulit memisahkan mana relevan dan mana yang tidak. Kemudian yang keempat, ada etika digital. Ucapan kebencian, komentar kasar, dan perundungan di dunia maya menjadi masalah sosial yang semakin nyata pada saat ini. Strategi meningkatkan literasi digital dalam pembelajaran itu sendiri. Untuk memperkuat literasi digital, sebenarnya ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan di sekolah maupun kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Guru harus dilatih untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Ini mencakup pelatihan, misalnya ada LMS, aplikasi pembelajaran, media digital, hingga AI dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis digital. Artinya apa? Sekolah itu perlu memasukkan kompetensi literasi digital sebagai bagian dari indikator pembelajaran, termasuk kemampuan pencarian informasi, keamanan digital, dan etika digital. Kemudian cara yang ketiga adalah membangun budaya literasi. Pembiasaan membaca sumber digital yang kredibel, berdiskusi, dan menulis refleksi berbasis digital dapat menjadi cara dalam membangun budaya literasi. Yang keempat, menerapkan project-based learning. Proyek seperti pembuatan video edukasi, poster digital, presentasi interaktif, atau riset online dapat meningkatkan kreativitas sekaligus literasi digital peserta didik. Yang kelima, ada kolaborasi dengan orang tua. Orang tua itu harus dilibatkan agar dapat mengawasi penggunaan teknologi di rumah dan membangun lingkungan digital yang sehat. Kemudian ada juga strategi bagaimana penguatan literasi digital itu di Indonesia. Yang pertama, pendidikan literasi digital sejak dini. Ini maksudnya adalah sekolah itu perlu memasukkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum. Tidak hanya penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana etika dan keamanannya. Kemudian yang kedua, pelatihan bagi guru dan orang tua. Guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan media digital yang sehat. Orang tua juga perlu memahami pola penggunaan internet anak-anak mereka. Yang ketiga, ada pengembangan materi pembelajaran yang relevan. Konten pembelajaran harus dekat dengan kehidupan peserta didik seperti cara memverifikasi informasi, membaca tanda hoaks, dan pentingnya privasi itu sendiri. Yang keempat, ada kolaborasi pemerintah, komunitas, dan dunia industri. Program literasi digital skala nasional, kampanye anti hoaks, dan penyediaan sumber belajar dan bagaimana sumber belajar itu berkualitas itu juga perlu diperluas. Kemudian apa sih contoh penerapan literasi digital dalam pembelajaran? Yang pertama itu adalah penggunaan platform pembelajaran seperti Google Classroom, Moodle, dan Microsoft Teams. Kemudian yang kedua, pemanfaatan media digital seperti Canva, Padlet, dan KineMaster untuk membuat produk pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penggunaan AI sebagai alat bantu belajar, misalnya untuk merangkum materi atau membuat soal-soal interaktif. Yang keempat, penerapan uji validitas informasi dengan metode CRAAP, artinya adalah Currency, Relevance, Authority, Akurasi, dan Purpose.
Jadi semua yang tadi itu perlu dikemas secara kreatif agar pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Untuk saat ini kita bisa melihat contoh yang lebih konkret, di mana terjadi akibat kurangnya literasi digital. Seperti pada saat masa pandemi, kita melihat banyak sekali informasi palsu. Contohnya adalah yang pertama, obat ajaib yang tidak terbukti, yang kedua, teori konspirasi, yang ketiga, penyebaran data tanpa sumber, di mana akibat dari 3 poin ini adalah masyarakat menjadi panik dan salah mengambil keputusan atau bahkan menolak informasi resmi. Dengan literasi digital tadi, maka masyarakat nantinya dapat memeriksa kebenaran informasi, melihat kredibilitas sumber, menggunakan logika dan bukti ilmiah, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga berdampak pada kualitas keputusan publik dan kesehatan masyarakat. Kita bisa melihat kasus yang terjadi akibat literasi digital yang rendah di Indonesia, yaitu hoax obat penyembuh penyakit. Ini adalah contoh kasus nyata yang telah dimodifikasi. Pada tahun-tahun terakhir, sebuah pesan viral beredar melalui WhatsApp yang mengklaim adanya ramuan herbal ajaib, di mana ramuan ini bisa menyembuhkan penyakit secara cepat. Pesan tersebut tidak mencantumkan sumber ilmiah dan hanya menggunakan narasi emosional. Contoh narasi emosional yang digunakan adalah, sudah terbukti banyak orang yang sembuh setelah mengonsumsi ini, bla bla bla. Kemudian jangan simpan sendiri, sebarkan agar banyak yang tertolong. Nah, pesan ini menyebar sangat cepat, terutama di kalangan orang tua, masyarakat pedesaan, pengguna internet yang baru, hingga kelompok yang tidak terbiasa melakukan pengecekan informasi. Akibat dari kejadian ini, ribuan orang membagikan pesan tanpa verifikasi. Kemudian banyak masyarakat membeli bahan-bahan tersebut meski tidak ada bukti ilmiah. Sebagian menghentikan pengobatan resmi sehingga kondisinya semakin buruk. Beberapa orang mengalami efek samping akibat konsumsi obat yang berlebihan. Nah, pemerintah akhirnya mengeluarkan klarifikasi resmi melalui Kemenkes. Namun, klarifikasi tersebut kalah cepat. Nah, rendahnya literasi digital tadi dalam kasus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kemampuan memverifikasi informasi yang rendah. Banyak orang yang tidak tahu cara mengecek fakta, seperti memeriksa situs resmi, kemudian mengecek kredibilitas penulis, hingga bagaimana membandingkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Kemudian yang kedua, dominasi media sosial sebagai sumber informasi. Artinya apa? Masyarakat menganggap informasi yang dikirim oleh keluarga atau teman itu sudah otomatis benar. Kemudian yang ketiga, minimnya edukasi digital. Sekolah, komunitas, dan keluarga belum terbiasa mengajarkan etika digital, berpikir kritis, kemudian bagaimana keamanan suatu data. Yang keempat, tingkat literasi membaca yang rendah. Indonesia masih berada pada kategori yang rendah untuk literasi dan memahami teks, sehingga masyarakat cenderung membaca sekilas tanpa menyaring informasi yang mereka dapat. Kemudian yang kelima ada faktor budaya. Masyarakat mudah percaya pada informasi yang menyentuh emosi, bernada religius, dan mengandung rasa takut atau harapan besar. Kemudian dampak dari kurangnya literasi digital ini menyebabkan dampak berantai yang cukup serius yang kita alami saat ini. Antara lain adalah yang pertama, dampak kesehatan seperti penggunaan ramuan tanpa standar medis sehingga dapat membahayakan tubuh. Yang kedua, dampak sosial, contohnya adalah hoaks memecah masyarakat, menciptakan kepanikan, dan menurunkan kepercayaan pada institusi resmi. Kemudian ada juga dampak masalah pada dampak ekonomi. Antara lainnya adalah beberapa orang mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan yang tidak berguna. Kemudian dampak terakhir adalah masyarakat menjadi bingung, cemas, dan mudah terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan. Nah, kemudian dari kasus-kasus yang telah terjadi tadi, yang telah kita pahami, ada beberapa solusi dan pembelajaran yang dapat kita lakukan
di mana perlunya peningkatan literasi digital masyarakat melalui yang pertama, edukasi darurat anti hoax. Antara lain adalah program pelatihan sederhana mengenai cara memverifikasi informasi, cara mengenali hoax, kemudian sumber berita yang kredibel. Kemudian yang kedua, ada kampanye dari pemerintah dan komunitas. Penyuluhan melalui media sosial, sekolah, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat. Kemudian solusi peningkatan lain yang dapat kita lakukan itu adalah pelibatan keluarga. Anak muda itu dapat membantu orang tua dalam menggunakan internet dengan aman, mengecek berita, kemudian bagaimana mengatur privasi digital. Nah, kemudian langkah lain yang dapat dilakukan adalah kerjasama platform digital bisa menambahkan label dengan perisa fakta dan mencegah penyebaran berita-berita palsu yang ada. Kemudian langkah lainnya yang dapat kita lakukan adalah peningkatan keterampilan berpikir kritis. Ini artinya adalah kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan memahami konteks harus menjadi bagian dari pembelajaran digital. Kasus lainnya yaitu rendahnya literasi digital, dan penipuan online. Nah, kemajuan teknologi saat ini membuat transaksi online semakin populer. Tetapi meningkatnya aktivitas digital tidak selalu diimbangi dengan pemahaman tentang keamanan digital. Banyak masyarakat Indonesia belum tahu atau belum memahami cara-cara yang pertama, mengenali situs atau akun palsu. Kemudian yang kedua, melindungi data pribadi. Yang ketiga, bagaimana membaca tanda penipuan. Yang keempat, memverifikasi identitas penjual atau pengirim pesan. Sehingga masalah-masalah tadi membuat mereka rentan menjadi korban penipuan online. Nah, dari sekian banyak kasus-kasus yang kita sudah bahas ya terkait rendahnya literasi digital, salah satu kasus lainnya yang semakin marak saat ini akibat rendahnya literasi digital adalah penipuan belanja online dengan harga yang super murah. Jadi di sini kita sebut saja seseorang ibu yang bernama Ibu R ya. Nah, Ibu R ini adalah seorang ibu rumah tangga di daerah pinggiran kota, di mana beliau menemukan iklan produk elektronik di media sosial. Produk tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar. Nah, ciri-ciri iklan yang ditemukan oleh beliau adalah akun penjual baru dibuat, kemudian tidak memiliki ulasan, tidak ada alamat toko yang jelas, hanya menerima pembayaran melalui transfer langsung ke rekening pribadi, kemudian menggunakan kalimat stok terbatas, buruan sebelum habis, dan jangan lewatkan kesempatan. Nah, kita pun sering ya menemukan kalimat-kalimat seperti itu di dalam promosi-promosi barang pada saat ini. Nah, si ibu ini tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut, Ibu R ini langsung menghubungi penjual dan mentransfer uang senilai 1,5 juta atau 1.500.000. Setelah pembayaran, penjual pun sulit dihubungi. Kemudian nomor WhatsApp diblokir dan akun media sosial tiba-tiba menghilang. Nah, Ibu R akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu, tetapi tidak bisa melacak penipu karena tidak memahami prosedur pelacakan digital atau mekanisme pelaporan yang benar. Nah, rendahnya literasi digital tadi tampak dari beberapa aspek. Yang pertama, yaitu tidak mampu mengidentifikasi tanda penipuan. Contohnya adalah Ibu R itu tidak menyadari bahwa akun baru dan tanpa ulasan adalah red flag atau sangat terlarang. Kemudian harga jauh di bawah pasar, biasanya itu tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, metode pembayaran transfer langsung itu biasanya rawan tipu-tipu. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai keamanan transaksi. Artinya adalah seperti yang tadi, si ibu itu tidak memeriksa keamanan situs, bagaimana rating toko, kemudian bagaimana testimoni asli. Kemudian penyebab lainnya adalah rentan dipengaruhi oleh iklan emosional.
Pesan-pesan yang mengandung seperti buruan beli, stok terbatas, itu juga membuat korban bertindak impulsif atau berbelanja secara impulsif. Nah, kemudian penyebab lainnya adalah minimnya pengetahuan pelaporan digital. Seperti Ibu R tadi, beliau tidak tahu bagaimana cara melapor ke platform e-commerce, kemudian tidak tahu bagaimana cara melapor ke polisi cyber, dan tidak mengumpulkan bukti digital. Nah, kemudian bagaimana sih jika telah terjadi kasus-kasus seperti ini? Nah, jika sudah terjadi, dampak yang tadi timbulkan adalah yang pertama, kerugian finansial. Contohnya apa? Uang hilang tanpa bisa kembali. Kemudian yang kedua, trauma digital. Artinya adalah korban menjadi takut berbelanja online dan sering curiga pada berbagai layanan digital. Kemudian yang ketiga, rendahnya kepercayaan pada teknologi. Artinya masyarakat sekitar korban itu juga ikut merasa ragu menggunakan layanan digital, padahal sangat banyak platform yang aman pada saat ini. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya aksi kejahatan cyber. Artinya penipu semakin berani ketika korban tidak berani untuk melapor. Nah, kemudian dari sekian banyak kasus tadi ya yang sudah kita bahas, bagaimana solusi dan pembelajaran yang dapat kita lakukan untuk menegaskan seberapa pentingnya edukasi digital seperti ini. Yang pertama adalah kita harus memahami atau mengikuti edukasi keamanan digital, yaitunya adalah bagaimana cara mengecek identitas penjual, bagaimana cara memverifikasi akun, bagaimana memahami metode pembayaran yang aman. Kemudian kita juga perlu menggunakan fitur cek ulasan, artinya kita harus memeriksa kembali seberapa banyak orang penggunaan jasa tersebut gitu. Kemudian kita juga perlu mengetahui platform resmi dari e-commerce yang akan kita tempat berbelanja tersebut. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana situs pengecekan nomor rekening dari rekening penipu tersebut. Bapak Ibu para hadirin, kasus ini membuktikan bahwa rendahnya literasi digital itu tidak hanya menyebabkan kesalahan informasi, tetapi juga ancaman nyata terhadap keamanan pribadi atau finansial seseorang. Melindungi data pribadi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan utama di era digital. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat lebih aman, cerdas, dan siap menghadapi risiko di dunia maya. Oke, para hadirin semua, sebagai penutup, literasi digital itu merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era transformasi teknologi. Guru dituntut untuk terus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara bijak agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan. Kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun generasi yang cakap digital. Mari bersama-sama membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara digital dan sosial. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.